Materi terakhir statistika matematik peminatan kelas 12 adalah penarikan kesimpulan. Yang pertama kita bahas adalah tentang uji hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan tentang karakter suatu populasi yang kebenarannya sangat lemah ya, yang lemah kebenarannya. Dan perlu diuji. Ada dua macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol atau ditulis H0, HO. Ini adalah hipotesis di mana tidak ada perbedaan kadang-kadang sering menyatakan tidak ada pengaruh, perbedaan atau pengaruh ya antara data populasi dengan sampel. Dan sampel ya, data sampel. Nah, kalau yang kedua ada istilah dengan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan ya. Sering disimbolkan dengan H1 atau HA ya. Ini menyatakan bahwa ada perbedaan atau pengaruh antara data populasi dan data sampel. Nah, itu ya. Bisa dipahami. Hipotesis itu diterima atau tidak, maka perlu ada uji hipotesis. Nah, pengertian uji hipotesis ini adalah prosedur menguji hipotesis dengan membandingkan data hasil acak ya terhadap nilai yang diprediksikan. Oleh hipotesis itu sendiri ya. Dengan asumsi bahwa populasi terdistribusi normal ya. Nah, uji hipotesis ini ada dua ya. Yang pertama yaitu satu arah. Uji satu arah ya. Atau sering dinyatakan dengan one tail. Ini berkaitan dengan hipotesis di mana yang berkaitan dengan data nilai yang diamati. Berbeda secara
secara signifikan dengan nilai yang diketahui. Di mana error atau daerah penolakannya memiliki satu arah ya, yang relevan dalam satu arah. Nah, saya perlihatkan kalau digambarkan ya, misalnya H0-nya itu bisa theta itu sama dengan theta hitung, H1 itu tetanya bisa kurang dari theta hitung atau H1 itu bisa lebih dari theta hitung ya. Nah, kalau digambarkan daerah penolakannya seperti ini. Ini satu arah, ini yang kurang ya sebelah sini. Kemudian ini kan distribusi normal ya. Ini adalah daerah penolakannya. Yang ini adalah daerah penerimaan. Nah, sering di sini tertulis ini alfanya ya. Alfanya, maka di daerah penerimaan pasti 1 dikurang alfa. Ini yang kurang ya. Yang kurang. Nah, bisa juga kurvanya berbentuk seperti ini. Di sebelah sini, sebelah kanan. Maka kalau ini alfa, berarti ini 1 dikurang alfa. Nah, diketahui bahwa alfa itu adalah tingkat signifikan. Nah, ini daerah penolakan yang ini. Ini adalah daerah penerimaan. Yang B ada disebut dengan uji dua arah atau two tile ya. Nah, ini nilai yang diamati berbeda secara signifikan. Di mana daerah error atau daerah penolakan yang relevan dalam dua arah. Nah, kalau kita bedakan ya antara uji satu arah dengan uji dua arah, kalau di hipotesis uji satu arah itu sering ditambahkan kalimat lebih atau kurang. Sedangkan kalau dua arah atau two tiles itu lebih diutamakan tidak sama ya, tidak sama. Misalnya berarti H0-nya itu diterima jika tetanya itu sama dengan teta hitung. Kemudian H0 ditolak itu jika tetanya itu tidak sama dengan teta hitung. Artinya H1 yang diterima ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, kedua ujung ya. Nah, jadi ini nanti alfanya dibagi dua ya. Yang ini alfa dibagi dua. Jadi yang di sini tetap 1 dikurang alfa. Jadi ini yang namanya dengan two tile ya. Nah, hasil pengujian ya. Hasil pengujian itu ada 3 kriteria ya. Yang pertama, H0 dan H1 tidak boleh muncul bersamaan.
Maksudnya gini ya, kalau H yang kedua ya, kalau H0 diterima, maka H1 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi nggak boleh yang bersamaan seperti konsep yang pertama. Yang ketiga, ya H0 diterima karena dianggap benar. Nah, yang berikutnya H0 ditolak karena dianggap salah. Jadi 3 hal ini sebenarnya satu maknanya ya. Contoh, kalau satu arah, ini misalnya hipotesisnya seperti ini. Diduga ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel X dan X terhadap variabel Y. Itu ya, diduga. Atau misalnya diduga ada pengaruh negatif. Ini satu arah. Tetapi kalau dua arah, ini seperti diduga ada pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y. Nah ya bisa dibedakan ya. Kalau diduga pengaruh positif berarti itu ada arahnya. Tetapi yang di bawah yang dua arah diduga ada pengaruh signifikan. Cuma ada pengaruh ya. Dalam prakteknya kita sering melakukan kesalahan ya. Kesalahan yang sering dilakukan ya. Sering terjadi itu ada dua. Yang pertama kesalahan yang ada dua. Yang pertama adalah error jenis 1. Pertama itu sama saja dengan apa? Menolak hipotesis atau H0 yang seharusnya diterima ya. Nah ini kesalahan jenis pertama. Kemudian kesalahan yang sering terjadi adalah error jenis 2. Menerima hipotesis H0 yang seharusnya ditolak. Jadi kita harus hati-hati ya dalam hal ini ya. Alpha itu adalah level tingkat signifikan. Itu bisa berupa misalnya alfanya bisa 1%, 2%, 5%, atau sering ditulis alfa 0,01, alfa 0,02, alfa 0,05. Sering ditulis seperti itu ya. Itu ada tingkat signifikan, tingkat kepercayaannya. Maksudnya gini ya, kalau alfa 0,01 H0 ditolak, ini berarti kita berani mengambil keputusan menolak H0 dengan tingkat kepercayaan kalau alfanya adalah 0,01 berarti tingkat kepercayaannya adalah atau 1% berarti 99% ya. Benar. Dan jika salah, maka peluang kesalahannya
hanya sebesar 1%. Nah, suatu penelitian akan dilakukan berkaitan dengan pernyataan berikut. Tentukan hipotesis dari setiap masalah berikut, kemudian tentukan apakah termasuk uji satu arah atau dua arah ya. Nah, coba. Rata-rata nilai tes tertulis suatu perusahaan adalah 76. Seorang psikolog percaya bahwa pemberian musik selama ujian berlangsung akan berpengaruh terhadap nilai ujian. Kemungkinan nilai akan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Berarti ini kalau kita perhatikan ini di sebelah sini ya bisa lebih tinggi, yang ini bisa lebih rendah. Kalau demikian ini adalah two-tail ya. Two-tail atau dua arah. Dua arah dengan yang nomor A ya, nomor A, dua arah dengan H0-nya itu adalah rata-ratanya adalah 76, sama dengan 76. Kemudian H1-nya itu adalah bisa lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi itu tidak sama ya dengan 76. Oke ya. Nah, jadi dua arah. Yang kedua, suatu komunitas dokter bersalin meyakini pemberian vitamin pada ibu hamil dapat meningkatkan berarti berat badan bayi pada saat lahir. Rata-rata berat badan bayi pada lahir adalah 3,2 kg. Nah, kalau kita perhatikan berarti meningkatkan berarti ke sana ya, satu arah ya, ke arah yang lebih tinggi. Sehingga kita simpulkan bahwa H0-nya itu boleh adalah rata-ratanya sama dengan 3,2, tetapi H1-nya adalah mionya harus lebih dari 3,2. Jadi ini artinya satu arah ya, satu arah. Suatu perusahaan memproduksi perangkat penyimpanan data komputer atau hard disk. Perusahaan tersebut menyatakan hard disk dapat bekerja selama optimal selama 5 tahun. Berarti itu tidak lebih dari, berarti tetap ya. Berarti ini kalau kita lihat arahnya adalah bisa 5 tahun, berasa posisi 5 tahun ya, berarti ini dua arah ya. Nah, 5 tahun. Berarti H0-nya adalah rata-ratanya 5 tahun. Kemudian H1-nya bisa kurang. Ini kan 5 tahun yang berada di sini. Berarti tidak sama dengan 5 tahun. Bisa di sini, bisa di sini. Bisa kurang atau bisa lebih ya. Lebih dari 5 tahun. Jadi ini dua arah ya. Dua arah. Nah, yang berikutnya. Dari 1000 unit produk dari 1000 unit produk yang dihasilkan mesin A, terdapat 15 unit produk cacat. Dengan menggunakan mesin B, seorang teknisi yakin mampu mengurangi kegagalan produksi tersebut. Nah, berarti ini sama saja H0-nya itu sama dengan 15 ya, rata-ratanya sama dengan 15. Tetapi H1-nya berarti kurang dari 15. Kan mengurangi kegagalan, berarti kurang dari 15. Ini kalau kita gambarkan seperti ini, berarti posisinya di sini. Ini adalah satu arah. Oke ya, jadi bisa dipahami ya, yang mana yang dua arah, yang mana yang satu arah. Ya, demikian kita nanti akan lanjutkan prosedur pengujian hipotesis ya.